Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Victor Hulu. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menulis introduction penelitian, baik pada penelitian proposal, skripsi, tesis, ataupun disertasi. Oke, langsung kita mulai. Nah, ini adalah sebuah gambar, di mana gambar ini adalah gambar piramida terbalik. Ya, gambar piramida terbalik ini merupakan sebuah struktur atau panduan buat kita ketika kita menulis introduction atau latar belakang penelitian secara khusus pada penelitian kuantitatif. Ya, nah piramida terbalik ini menggambarkan bagaimana kita menulis introduction dalam penelitian kuantitatif. Nah, pertama-tama kita mulai menjelaskan tentang general issue atau masalah-masalah umum terkait dengan topik yang kita teliti sampai nanti ke hal yang spesifik. Ya, seperti ini. Jadi dimulai dari hal yang umum semakin menurun ke bawah, semakin spesifik ya. Jadi bentuknya mengerucut ke bawah seperti ini. Nah, teman-teman semuanya, ketika kita menulis introduction, kita bisa memulai menulis general issue atau general problem. Ya, ini adalah general issue atau general problem. Di mana general issue atau general problem ini merujuk pada fenomena riset yang sedang kita teliti dalam konteks atau dalam skala global. Jadi nanti di sini kita akan menjelaskan seperti apa general issue atau general problem terkait dengan fenomena riset yang sedang kita teliti dalam skala global, itu yang akan kita jelaskan di sini di general issue dan problem. Nah, kemudian teman-teman, kita lanjut. Setelah kita menuliskan general issue terkait dengan fenomena yang sedang kita teliti dalam skala global terkait dengan topik kita, maka kita bisa melanjutkan ke bawah. Semakin ke bawah berarti semakin spesifik ya, semakin sempit ke bawah. Nah, kita menjelaskan tentang besarnya masalah. Nah, besarnya masalah ini kita bisa menuliskan atau menjelaskan di dalam introduction yang dibuktikan dengan data dan fakta. Jadi di sini adalah kita bisa fokus menjelaskan tentang besarnya masalah. Nah, besarnya masalah ini terkait dengan jumlah kasus secara global terkait dengan topik kita. Nah, ini bisa data dan fakta, misalnya data seperti data prevalensi, insiden, angka kesakitan, angka kematian, atau mungkin terkait dengan jumlah kasus sesuai dengan topik yang kita teliti. Nah, itu yang akan kita jelaskan di sini. Jadi besarnya masalah ini kita bisa membandingkan besarnya masalah terkait dengan topik riset yang sedang kita teliti secara global dan bisa kita bandingkan skala nasional ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah kita menjelaskan atau menulis general issue tentang fenomena riset tadi, kemudian tentang besarnya masalah terkait dengan data dan fakta, maka kita akan melanjutkan menuliskan area spesifik. Jadi di area spesifik ini teman-teman, kita mulai mempersempit fokus riset kita. Jadi kita mempersempit fokus riset kita. Nah, ini fokus riset kita ini atau area khusus ini merujuk pada topik riset kita. Nah, topik riset kita itu tentang apa? Dan itu yang akan kita jelaskan di sini. Ya, jadi kita mulai mengerucut ke bawah terkait dengan area khusus. Jadi kita mempersempit fokus riset yang sedang kita teliti. Nah, setelah itu teman-teman semuanya kita akan menjelaskan tentang dampak. Nah, di sini adalah dampak. Dampak ini adalah akibat yang timbul dari masalah yang sedang diteliti. Jadi, apa dampak dari masalah yang sedang kita teliti? Apa akibat dari fenomena riset yang sedang kita teliti? Nah, itu akan kita jelaskan di paragraf selanjutnya, teman-teman semuanya. Jadi, dampaknya itu apa? Jadi, kita harus tahu tentang akibat yang timbul dari masalah atau fenomena riset yang sedang kita teliti saat ini. Nah, itu akan kita jelaskan. Di sinilah termasuk bagian daripada dampak risetnya kita itu apa. Nah, kemudian
Setelah kita menjelaskan tentang dampak atau akibat yang timbul dari masalah yang sedang kita teliti, kita memulai menulis terkait dengan studi literatur sebelumnya. Nah, studi literatur sebelumnya ini kita bisa memulai mengidentifikasi apa saja topik-topik riset yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Nah, kita bisa mengidentifikasi studi literatur. Nah, nantinya kita akan lihat. Nah, misalkan teman-teman ada berbagai topik riset ya yang mirip atau mendukung tentang topik yang sedang kita teliti. Nah, teman-teman kita harus membaca seperti apa hasil studi sebelumnya. Jadi kita harus membaca seperti apa hasil studi sebelumnya, bagaimana hasil studi sebelumnya, kemudian apa yang sudah dikerjakan oleh peneliti sebelumnya. Nah, seperti apa metode riset mereka, seperti apa analisis data mereka, seperti apa implikasi dari hasil penelitian mereka. Nah, di sana kita bisa mengidentifikasi berbagai topik riset terkait dengan topik yang sedang kita teliti. Nah, itu termasuk daripada studi literatur sebelumnya. Nah, di sini nanti kita bisa membandingkan atau menjelaskan tentang uh, apa yang sudah ditemukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Kita bisa jelaskan di paragraf selanjutnya, teman-teman. Namun di sini perlu dicatat tidak perlu banyak, mungkin 2 sampai 3 referensi saja itu sudah cukup ya untuk menegaskan bahwa eh, studi kita atau studi penelitian ini atau topik penelitian kita ini didukung atau disupport oleh peneliti sebelumnya, di mana penelitian sebelumnya kita mendapatkan masih ada kelemahan daripada hasil studi-studi sebelumnya. Nah, kemudian teman-teman, kita mulai mengerucut lagi ke bawah, yaitu menjelaskan tentang gap. Nah, gap ini adalah research gap atau kesenjangan, ya, kesenjangan atau celah penelitian. Nah, kesenjangan ini menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, di sini ketika kita menuliskan gap, kita harus mengidentifikasi apa yang menjadi celah, ya di sini apa yang menjadi celah atau pertanyaan yang masih belum terjawab oleh studi penelitian sebelumnya atau oleh studi literatur sebelumnya. Nah, di sini nanti kita akan jelaskan teman-teman ya. Nah, di gap ini. Kemudian kita juga bisa menjelaskan bahwa permasalahan tersebut uh, permasalahan tersebut atau hasil gap atau pertanyaan yang belum terjawab itu sangat penting untuk diteliti. Jadi kita bisa melanjutkan penelitian sebelumnya dengan mengidentifikasi gap, yaitu pertanyaan yang belum terjawab sampai hari ini. Nah, jadi kita bisa menegaskan di dalam gap ini bahwa permasalahan yang kita temukan penting untuk diteliti. Nah, di sana kita penegasan kalimatnya teman-teman, itulah nanti yang menjadi bagian daripada gap. Nah, kemudian kita bisa menjelaskan juga apa kontribusi yang kita harapkan dari penelitian kita. Nah, itu juga bisa uh, jelaskan di dalam gap. Jadi teman-teman semuanya, kesimpulannya adalah ketika kita menulis introduction penelitian, maka kita harus mulai dari general issue atau problem, kemudian kita menjelaskan tentang besarnya masalah. Ini besarnya masalah terkait dengan data dan fakta ya secara global. Kemudian area khusus itu mulai mempersempit daripada fokus riset kita sesuai dengan topik yang sedang kita teliti hari ini, dan kemudian kita jelaskan tentang dampak ya. Dampaknya akibat yang timbul dari masalah yang sedang kita teliti. Nah, perlu kita sampaikan di sini teman-teman. Setelah itu kita mengidentifikasi studi literatur sebelumnya, seperti apa hasil penelitian sebelumnya, dan apa pertanyaan yang masih belum terjawab. Nah, di sini nanti kita menjelaskan di dalam gap. Kita mengidentifikasi, setelah kita mengidentifikasi studi literatur, tentu kita harus mengidentifikasi apa pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab. Oh, ya, belum terjawab dari hasil studi sebelumnya. Nah, demikian teman-teman penjelasan saya bagaimana menulis
introduction penelitian. Jika teman-teman ingin bertanya atau berdiskusi, bisa teman-teman chat di kolom komentar di bawah dan bantu video ini di subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat.